warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Almira, Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 19 November Kolaka. Baiklah, saya akan memaparkan materi tentang karya tulis ilmiah yang berjudul Global Warming. Apa sih global warming itu? Apa penyebab terjadinya global warming? Apa saja bencana yang ditimbulkan oleh global warming dan bagaimana cara mencegah terjadinya global warming? Global warming atau pemanasan global adalah suatu fenomena global yang dipicu oleh kegiatan manusia, terutama yang berkaitan dengan penggunaan bahan fosil dan kegiatan alih guna lahan. Kegiatan ini menghasilkan gas-gas yang semakin lama semakin banyak jumlahnya di atmosfer, terutama gas karbon dioksida atau CO2, sehingga terjadi peningkatan suhu bumi, yang dimana pemanasan global adalah proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer laut dan daratan bumi. Itulah tadi definisi dari global warming atau pemanasan global. Yang kedua, kita akan membahas tentang penyebab utama pemanasan global. Yang pertama, efek rumah kaca, kedua, efek umpan balik, dan ketiga, radiasi matahari. Yang pertama, efek rumah kaca. Efek rumah kaca adalah segala sumber energi yang terdapat di bumi yang berasal dari matahari. Sebagian besar energi tersebut dalam bentuk radiasi gelombang pendek, termasuk cahaya nampak. Sebenarnya, efek rumah kaca ini sangat dibutuhkan oleh segala makhluk hidup yang ada di bumi, karena tanpanya planet ini akan menjadi sangat dingin. Dengan temperatur rata-rata sebesar 15 derajat Celcius, bumi sebenarnya lebih dingin. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang efek umpan balik. Efek-efek dari agen penyebab pemanasan global juga dipengaruhi oleh berbagai proses. Umpan balik yang dihasilkan sebagai contoh adalah pada penguapan air. Pada kasus pemanasan akibat bertambahnya gas-gas rumah kaca seperti CO2, pemanasan pada awalnya akan menyebabkan lebih banyaknya air yang menguap ke atmosfer. Karena uap air sendiri merupakan gas rumah kaca, pemanasan akan terus berlanjut dan menambah jumlah uap air di udara hingga tercapainya suatu keseimbangan konsentrasi uap air. Yang ketiga, radiasi matahari, yaitu fenomena radiasi matahari yang dikombinasikan dengan aktivitas gunung berapi mungkin telah memberikan efek pemanasan dari masa praindustri hingga tahun 1950, serta efek pendinginan sejak tahun 1950-an. Kita akan membahas tentang dampak pemanasan global. Yang pertama, cuaca, kedua, tinggi muka laut, ketiga, pertanian, keempat, hewan dan tumbuhan, dan yang terakhir, kesehatan manusia. Terakhir adalah upaya yang dapat dilakukan. Ada beberapa upaya pencegahan terjadinya global warming, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Kedua, menggunakan energi alternatif. Ketiga, tidak menebang pohon sembarangan. 4, melakukan penanaman pohon. 5, melakukan penghematan listrik. 6, tidak menggunakan alat yang menghasilkan gas CFC. Ketujuh, memperbaiki kualitas kendaraan dengan uji emisi. 8, menerapkan sistem budaya peternakan dan pertanian yang baik. 9, melakukan reuse dan recycle. Dan yang terakhir, kurangi penggunaan kertas. Berikut beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi global warming. Yang pertama, menanam pohon. Kedua, mengurangi penggunaan kendaraan bahan bakar fosil. Ketiga, melakukan penghematan listrik. Dan yang terakhir, mengendalikan limbah. Kesimpulan, pemanasan global telah menjadi permasalahan yang menjadi sorotan utama umat manusia. Fenomena ini bukan lain diakibatkan oleh perbuatan manusia sendiri dan dampaknya diderita oleh manusia itu juga. Untuk mengatasi pemanasan global diperlukan
usaha yang sangat keras karena hampir mustahil untuk diselesaikan saat ini. Pemanasan global memang sulit diatasi, namun kita bisa mengurangi efeknya. Penanggulangan hal ini adalah kesadaran kita terhadap kehidupan bumi di masa depan. Apabila kita telah menanamkan kecintaan terhadap bumi ini, maka pemanasan global hanyalah sejarah kelam yang pernah menimpa bumi ini. Dampak negatif dari pemanasan global memang sangat banyak, baik itu secara langsung ataupun tidak langsung pada manusia. Secara tidak langsung yaitu dengan merusak lingkungan yang akan mengganggu pemenuhan kebutuhan manusia. Secara langsung yaitu dengan suhu yang terasa sendiri semakin panas yang mengganggu kesehatan manusia. Pemanasan global memang tidak bisa dicegah, tapi hal tersebut masih bisa diperlamban. Marilah kita bergotong royong untuk menyelamatkan bumi yang telah memberikan kita kehidupan yang sempurna. Jadi stop global warming. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.